Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diba Abdelia dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 18. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan judul Bahaya Media Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para audien yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan ceramah saya kali ini. Saya selaku perwakilan dari kelas 11 akan menyampaikan beberapa kata mengenai bahaya media sosial. Ceramah ini bertujuan agar kita selalu hati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai pegangan kita sehari-hari. Nanti akan saya bahas secara umum mengenai media sosial, dimulai dari pengertian media sosial. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya setelah ceramah ini saya selesaikan. Saat akan bertanya, silahkan mengangkat tangan, mengucapkan salam, menyebutkan nama, lalu baru bertanya. Teman-teman yang saya sayangi dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa HP sekarang menjadi pegangan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan pasti tidak luput dari HP, terutama pendidikan di masa pandemi seperti ini. Apapun yang kita lakukan pasti selalu menggunakan HP, dan di dalam HP tersebut pasti terdapat banyak sekali aplikasi yang sering kita sebut dengan media sosial. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Media sosial ini pun memiliki banyak sekali macamnya, seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Line, dan masih banyak lagi. Di dalam media sosial ini sangat berbahaya. Semua itu dapat meracuni otak kita. Selain itu, juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, memperluas pergaulan, kemudian tidak mempersalahkan jarak dan waktu untuk berkomunikasi, lebih mudah mengekspresikan diri, lalu penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan lebih dari itu yaitu biayanya pun lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah-masalah pun dapat terjadi, entah masalah privasi ataupun masalah umum, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Jadi saat kita menggunakan sosial media, kita itu lebih dapat mudah terpengaruh oleh apapun itu yang dikatakan orang, terutama pengaruh buruk dari orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan equilibrium, hubungan sosial, dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Selain berdampak negatif, media sosial juga membahayakan. Kok bisa? Jadi, tidak semua yang ada di dalam medsos itu baik. Ingat, tidak semua yang ada di dalam medsos itu baik. Semua berita, foto, video dapat kita cari melalui medsos. Dan saat ini juga tersebar luas, namun sayang tidak sesuai dengan para pengguna HP, terutama pada anak-anak dan remaja. Foto mudah sekali ditemukan dalam Instagram, Twitter, Google, dan lain sebagainya. Foto yang sering kita temui juga tidak semuanya baik. Video juga mudah dapat tersebar. Contohnya di YouTube, banyak sekali yang ada di dalam YouTube, dan kadang pun para pembuat konten tidak memperhatikan usia dalam pembuatan konten tersebut. Jadi, semua umur dapat melihat video yang mereka sebarluaskan tersebut. Dan terutama terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat sebuah konten negatif, bahkan menuju ke arah pornografi. Lalu yang lainnya seperti TikTok. TikTok pun juga seperti itu, tidak semua penggunanya menyebarkan video yang baik. Mereka terkadang terpikir untuk membuat video yang tidak baik dan akhirnya tersebarluaskan dan menjadi viral. TikTok pun juga sebagai sarana hiburan, namun terkadang penggunanya tidak tepat menggunakannya. Seperti mereka berjoget-joget dan mereka tidak tahu apa yang mereka pertontonkan. Mereka tidak memperhatikan apa yang mereka pertontonkan dan nanti akan berdampak apa pada orang lain. Salah satu hal yang paling bahaya adalah saat kita melihat artikel, lalu tiba-tiba terlintas sebuah iklan yang mempertontonkan adegan tak senonoh. Itu yang membuat saya was-was, karena apa yang saya bacakan tersebut juga kadang saya alami. Jadi saat saya membuka sebuah artikel tugas ataupun artikel mengenai suatu hal, intinya terdapat foto-foto iklan yang menunjukkan hal yang tidak baik atau tidak senonoh. Karena dunia pendidikan apa-apa sekarang menggunakan Chrome, Google, dan terutama yang paling mengerikan adalah penggunaan pada anak-anak yang belum bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk anak-anak SD mungkin belum bisa menyaring ini baik atau buruk, dan mereka pun tidak tahu ini video atau foto apa. Intinya mereka belum paham dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita semua tidak bisa menggunakan media sosial sembarangan. Kita tidak bisa mengakses media sosial dengan asal-asalan. Kita mengetik satu kata saja, terkadang muncul hal-hal yang mungkin tidak baik atau bisa disebut hal-hal negatif. Itu yang membuat kontroversi, yang membuat pro kontra terhadap para pelajar, guru, orang tua, dan lainnya. Maka dari itu, terutama untuk para orang tua, diharapkan untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan sosial media atau media sosial. Jangan lalai terhadap anak, karena anak merupakan aset berharga untuk masa depan. Lebih baik anak tidak membuka HP daripada anak harus melihat hal tak senonoh yang dapat mengganggu pikirannya. Kita pun sebagai pelajar harus menggunakan HP sebaik-baiknya dan jangan pernah membuka hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang tidak senonoh, karena HP kita gunakan khusus untuk pendidikan, jangan untuk macam-macam. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua dan teman-teman dalam mendengarkan ceramah ini. Bila ada salah kata maupun kekurangan apapun dalam berbicara, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.